Ceritanya ini ada YouTuber si paling keren dan mungkin si paling kaya lah bahasanya ya. Ini namanya Rifky Zulkarnain. Ini orang Madura kalau nggak salah ya. Ini saya baca ya, scroll kok dahsyat sekali orang ini bicara ya. Tapi saya kok baru tahu ya. Jadi kita mulai dari yang paling kiri ya ceritanya ya. Karena mungkin ada orang yang melihat orang ini ya mungkin menyerang saya lah bahasanya lewat voice note itu. Maka dikasih tahulah sama dia. Itu saya lagi live, itu Zaini lagi live, coba naik gitu. Jawabannya luar biasa ya. Memangnya mau bayar berapa gitu. Oh, ini ikut madhabnya Gus Fuad mungkin. Kalau dengan yang lawannya itu 1 miliar ya, 1 jam mungkin. Ya boleh. Semua orang menghayal itu boleh ya. Sepurani itu dibuat itu 5 hari yang lalu ya. Lama berarti ya. Berarti sebelum saya live kemarin malam. Mungkin itu live ketika saya pertama kali itu ya. Yang saya buka linknya ya. Karena jangan beralasan saya nggak buka link. Karena yang live terakhir itu saya memang nggak buka link. Tapi kalau 5 hari yang lalu itu live-nya saya pakai link ya. Saya pasang linknya. Nah dia menulis Sepurani rate bicara saya per hours. Kalau wajah masih kere, waduh saya berarti itu ya. Mending duitnya buat ngebecusin dirinya dulu aja dalam menjalani hidupnya. Ya mas, mending duit saya pakai buat saya. Lapo saya bayar 1 miliar live dengan sampean mas. Ini orang Madura mas. Orang Madura itu biasanya gentle ya. Artinya nggak keluar di belakang gitu. Kalau Gus Fuad ya nggak tahu saya. Orang Madura itu kalau berani berkuar-kuar ketika orangnya live itu mestinya naik. Itu standar orang Madura begitu mas. Ya mungkin ini nggak di Madura atau bagaimana, wallahualam. Saya cuma ingatkan itu saja. Ya itu coba diceritakanlah kepada tetangganya atau kepada saudara sebagai orang Madura itu. Kuar nulis ember-ember di statusnya nyerang orang. Orangnya live nggak berani nongol. Aduh. Walaupun saya juga bingung kalau Mas Rifky naik ke live saya mau ngomongin apa. Mau debat apa? Mau debat kucing kawin. Ya kan saya lihat kontennya cuma baca tulisan Keimat aja. Itu pun kalau ketemu tulisan Arab di skip, ditanya. Saya pernah lihat kok, ditanya sama komentatornya. Kenapa nggak dibaca? Ya karena emang nggak bisa bacanya. Ya pak. Kalau nggak bisa baca tulisan Arab, nggak bisa baca kitab, ya apa mau didebatkan? Auto debat harga bawang kalau begitu. Jadi ya nggak usah naik lah ya. Ya saya anggaplah saya nggak bisa bayar, duitnya saya pakai buat ngebecusin hidup saya. Dan Mas Rifky ini sudah rate per hour, sudah per jam bicaranya ya. Cuma satu lagi, orang Madura itu biasanya apa ya, nggak nyari-nyari apa bahasanya ya, gentle lah gitu, gentle, sekali lagi gentle ya. Jadi kalau urusannya dengan laki-laki gitu loh. Ceritanya kan tidak suka mungkin dengan konten saya, tidak suka dengan narasi-narasi saya. Ya mestinya yang diserang itu saya. Ngapain itu sebut-sebut Rara berkali-kali dinasehati, diposisikan Rara itu kayak orang bodoh gitu, jadi dinasehati. Jangan mau dulu, harus dinikahi dulu, nanti kalau sudah punya duit banyak ditinggal. Aduh mas. ini Rifky ini nggak kenal Rara itu siapa, dia nggak kenal ya. Tapi ya sudahlah, saya maklumi orang-orang seperti ini, saya maklumi. Ya. Membaca hal-hal seperti ini aja gagal gitu. Apalagi membaca polemik ilmu gitu ya. Ya saya maklum ya. Dan saya maafkan juga. Cuma saya ingatkan orang Madura nggak begitu. Isin mas isin. Itu kalau dibaca saudara moyong orang Madura ya malu. Ya malu. Lagi pula kalau rate per hour sudah levelnya orang kaya.
Ya buat YouTube jangan dikasih iklan lah seenggaknya ya. Punya Habib Ja'far aja nggak ada iklannya itu ya, jeda nulis itu keren ya. Kalau YouTube masih ada iklannya ya mas masih ngecek di AdSense juga kan begitu ya. Gitu mas ya, gitu ya. Jadi di dunia ini mas, atau di YouTube itu ada orang yang nggak pro nggak kontra tapi pakai akal waras, dan ini kebaca sekali. Kebaca sekali. Kamu ini kan bikin konten juga sepertinya ilmiah gitu, tapi ada di kontra saya gitu kan, ada di pihak sebelah. Tapi punya kamu kan baca punya Kiai Mat aja bisanya. Jadi mesti tidak suka toh dengan yang kontra, sehingga ketika ada celah nyerang habis-habisan, walaupun nggak ada hubungannya gitu ya, nggak ada hubungannya ya. Ngapain kamu bicara tentang perempuan, bicara ini, bicara itu, terus sok-sok perawas minta dibayar. Itu kan menunjukkan kalau kamu itu tidak berani, itu saja intinya. Tidak berani. Dan sebetulnya kalaupun berani, saya yang tidak berani. Karena saya punya falsafah. Ya. Falsafah saya itu, ya saya pakai bahasa sendiri saja lah ya. Lau jadalani as-safihu fahuwa ghalibun ya. Jadi pasti menang mas, kalau berdebat dengan saya pasti menang ya. Saya tidak akan mungkin bisa menang ya. Ya, dengan Said Qori aja saya kalah, apalagi dengan Mas Rifki ya. Ya dipikir-pikir sendiri. Kalau dengan Kiai Mat belum tentu ya, dengan Gus Jazuli belum tentu. Saya masih belum nyerah, belum merasa kalah. Kalau dengan Mas Rifki, dengan Said Qori saya langsung kalah. Dengan Gus Fuad pun saya langsung kalah. Ya nggak akan pernah saya menang. Ya karena saya punya ukuran pasti. Ini orang-orang nggak ada ukurannya. Gimana ceritanya? Kita berdebat tentang timbangan. Kita pakai standar timbangan yang baku. Ada. Ngerti kita timbangannya. Ini orang-orang nggak punya timbangan. Nggak ngerti timbangannya. Gimana? Ya, dari cara dia menyebut nama Rara, cara memperlakukan, menganggap Rara seperti apa, saya sudah paham. Bagaimana orang ini cara menelaah persoalan gitu ya. Kadang saya berpikir apa mungkin memang sebatas menjalankan tugas atau apa begitu ya. Pokoknya ini di poin ini serang ya. Karena ada yang buat lagu lah, buat apa. Saya jadi bingung, orang-orang kelompok sebelah ini, YouTuber sebanyak itu tujuannya apa sebetulnya? Mengedukasi umat atau bagaimana? Mengedukasi kok begini modelannya. Ada yang satunya kalau live lama sekali nggak pernah pakai link. Tapi kalau Gus Jazuli saya masih respect. Dia masih paham. Nah, ini perempuan nggak ada sangkut menyangkut gitu. Jadi kalau dari narasi dia malah perempuan itu orang narasi buruk ya klarifikasi, menjelaskan. Ini enggak. Ya. Ini malah semakin jadi kayaknya ya. Tetapi sekali lagi, kalau bermasalah dengan saya, mestinya berurusan dengan saya ya. Jangan berurusan dengan orang lain. Itu orang Madura gitu ya. Artinya kalau berurusan dengan bapaknya, jangan anaknya dipukul, jangan istrinya dipukul, bapaknya dipukul. Kalau nggak berani mukul, ya memang apa-apa itu butuh modal mas ya. Kecuali nggak punya malu. Kalau orang nggak punya malu itu nggak ada modal, bebas ya. Allahumma